Faslun fisara itu sholati qabla dukhuli, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa qurabati wa ali baiti ajmain. Wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhi wa ustadi wa usuli wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami talamitana wa liman fati wa barakatihatil kitab wa adil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun wa saraitu sholati qabla dukhuli. Faslun, adapun ini itu ada suatu fasol. Rupanya fasol wasaro itu sholati, dan adapun syarat-syaratnya sholat qabla dukhuli, sebelum masuk kita menjalankan sholat, sebelum masuk fiha di dalam menjalankan sholat itu khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Jadi sebelum kita sholat itu harus memenuhi, supaya sah sholatnya itu harus memenuhi 5 syarat ini nanti ya. Pak Lupi ya, sebelum kita sholat memenuhi 5 syarat. Lah syarat itu apa sih Pak? Wasartu, dan adapun syarat itu jam'u syartin, jamaknya lafadz syartin. Wa adapun yang disebut syarat lugatan di dalam tata bahasa itu alamatun, alamat atau tanda. Wasara'an, dan di dalam syariatnya itu sesuatu tata wakofu yang menjadi diam, apa sihhatus sholati, sahnya sholat, artinya yang membuat sholat itu menjadi sah apa alaihi al. Walaisa, dan bukan apa syarat itu juz'an, bukan bagian minha dari sholat. Jadi sesuatu yang menjadikan sholat kita sah tapi bukan bagian dari sholat, gitu loh maksudnya Pak. Nah itu ya. Sebelumnya contoh begini, contoh yang disebut syarat itu begini. Ini umpama Pak Janis ya. Pak Janis nak ngambil duit di bank, utang bank lah. Tapi contoh loh Pak, ini cuman lo ya, contoh. Lah itu kan biasanya ada syarat-syarat Pak, ya kan? Pertama KTP, fotokopi KTP, surat nikah, terus kakak, apa lagi Bang? Terus anggunan, apa? SKU, apa lagi? Lah itu syarat-syarat namanya ya. Sama dengan ini, kita nak sholat dikasih syarat 5 tadi, ya kan itu. Lah masa apa? Ke bank ada syaratnya kok. Kita nak sholat tidak ada syaratnya, ngawur-ngawuran ya lucu ya. Ya samalah seperti ini. Lah yang sebenarnya Pak Jane, syarat-syarat yang ada di dunia ini itu niru syariat ini asalnya. Tapi ini perkara akhirat, yang itu untuk perkara dunia. Cuman begitu, sama dengan waktu-waktu sholat kemarin dulu. Ya kan kemarin ada waktu takrim, ya kan? Nah itu sama, kita bayar apa? Bayar angsuran telat ya kena denda. Seperti itu gambarannya. Jadi kalau syarat itu yang menentukan sahnya sholat sebelum kita mengerjakan sholat, karena bukan bagian dari sholat. Wa kharaja, dan berbeda atau kecuali bihadal qayyidi, dengan inilah aturan apa rukun, beda dengan rukun. Fa'inahu, maka sesungguhnya rukun itu juz'un, bagian minas sholati, dari sholat. Nah itu kalau rukun itu bagian dari sholat. Artinya kalau Pak Jane sudah diterima syaratnya masuk bank, umpama lesing ya lesing. Lah nanti rukunnya apa? Oh rukunnya begini Pak, per bulan Bapak harus bayar sekian. Nah, terus dengan bayar sekian itu ada ini untuk jasa harja, ini untuk asuransi, ini semacam itulah. Itu namanya rukun. Hingga sekian tahun itu namanya rukun. Ketika kita sudah menjalankan lah syarat sebelum itu. Nah itu begitu ya gambarannya. Kira-kira masuk ini? Nah, bisa ya? Nah, dimasukkan. Itu begitu. Yang pertama yang harus kita kerjakan asar itu adapun syarat al-awalu, yang pertama itu taharatul a'dha'i, mensucikan anggota badan, minal hadasi, dari hadas, al asgori yang kecil, wal akbari, dan
besar. Artinya harus suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Ingdal kudrati, ketika kita mampu dalam keadaan biasa maksudnya. Ama fakitu tawuro ini, dan adapun orang yang tidak bisa atau sepi atau tidak bisa melaksanakan dua kesucian, fasolatuhu, maka adapun sholatnya tersebut itu shahihatun sah ma'awujubil i'adati, bersama wajibnya mengulangi alaihi kepada sholat. Nah itu ya, kepada fakid. Nah itu ya. Jadi kalau yang pertama tadi syaratnya harus suci dari hadas kecil, hadas besar ketika mampu. Lah andai kan Pak, yang untuk wudhu gak ada, yang untuk tayamum gak ada, padahal dalam keadaan mungkin junub atau hadas kecil, itu bagaimana Pak? Ya sholatlah, sholatnya nanti sah, tetapi nanti wajib mengulangi, cuman seperti itu. Atau begini, ya kan Pak Janes mau ini mau dikerangkeng sama orang, ya kan, ditali tangannya, kan tayamum nggak bisa. Nah, padahal sudah waktunya sholat, ya sholatlah. Nah itu maksudnya begitu, karena kita tidak mampu untuk menjalankan, mensucikan hadas kecil, mensucikan hadas besar, sholatnya sah karena kita keadaan darurat. Nah, atau begini, Pak Janes dalam keadaan ada najis di badannya. Contoh perban ada, istilahnya itu najisnya, kan gitu. Kalau masalah tayamumnya kan bisa, masalah wudhunya kan bisa diganti tayamum. Tetapi nanti kalau di bab najis nggak bisa diganti, tetap ada najisnya, kan termasuk syaratnya nanti yang seterusnya harus suci dari najis. Maka yang seperti itu contohnya ya tetap wajib sholat, tapi nanti mengulangi. Lah itu begitu. Udunen umpama kan, atau ada luka umpama, itu contohnya nanti. Yang pertama ini pokoknya suci dari hadas kecil dan besar. Andai kan tidak bisa bersuci ya tetap wajib sholat kan gitu. Itu yang pertama. Masih yang pertama, wa taharatu najisi, dan juga mensucikan daripada najis. Allati la yu'fa, allati yaitu najis, la yu'fa yang tidak dimaafkan apaan hu najis. Yang najis tadi fisaubi di pakaian kita, wa badanin dan di dalam badan, wa makanin dan di tempatnya. Nah, baik itu. Nah, jadi harus suci dari hadas dan juga dari najis, hadas kecil maupun hadas besar. Najis baik najis yang mukhafafah, mutawasithah maupun mughaladzah. Nah, itu terusannya tadi. Wasani, dan adapun yang kedua itu sitru launil aurati, menutup sekiranya aurat. Artinya menutup aurat, kalau laki-laki ya nanti diterangkan begitu, kalau perempuan diterangkan begitu. Yang kedua menutup aurat. Ingdal kudrati, ketika mampu atau kita bisa menutup aurat. Lah umpama ya kan dikerangkeng tadi, masih dikerangkeng tadi contoh Pak ya. Nah, terus kita enggak kok, terus jangan dibayangin diudani loh Pak ya, jangan ditelanjangi, maksudnya masih pakai celana pendek ya kan. Nah tapi kita nak sholat kan orang juga ditali kan tidak bisa. Nah karena kita dikasih katok pendek lah umpama kan, yang demikian sama wae tetaplah sholat, tapi nanti wajib ngulangi. Walaupun ada siapa seseorang itu kolian dalam keadaan sepi, umpama di hutan ya kan Pak Janis kan, wah ndak usah nutup aurat nah umpama jangan. Aufidul mati, ataupun di dalam keadaan gelap, atau gelap terus nggak pakai celana, nggak nutup aurat, jangan. Loh, takutnya apa Pak Janis? Ya pas sholat rupanya ada gempa, kaget tidak sadar kalau masih telanjang, lari, rupanya masih telanjang. Nah, takutnya begitu. Kalau mu'alif rahimahullah, ndak ditengok orang, Allah tetap nengok, malaikat tetap nengok gitu loh. Kalau mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fidarani amin ya rabbal alamin. Itu syarat yang kedua, menutup aurat walaupun tempat sepi, walaupun tempat gelap. Fa'in ajaza, maka jika kau tidak mampu siapa seseorang ansatriha dari menutup aurat, sholat, maka sholatlah siapa orang tersebut yang dalam keadaan telanjang. Kalau andekan itu tadi kan saya gambarkan Pak Janis ditawan oleh orang, diikat ya kan, tapi masih dikasih celana pendek. Nah ini umpama ditelanjang inian Pak,
Nah ini keterangannya ya. Walaupun ditelanjang inian ya kan, ya tetaplah sholat. Lah sholatnya disempurnakan seperti sholat biasa. Ya ruku, ya sujud. Wala yumi'u dan jangan berisyarat siapa orang tersebut biruku'i dengan rukuknya wa sujudi dan sujudnya bal yutimmahuma balik menyempurnakanlah siapa orang tersebut dengan rukuk dan sujudnya. Jadi andai kan kok keadaannya begitu tadi, di kerangkeng sama seseorang, ditali tangan kita ibaratnya, terus kita ditelanjangi, ya tetaplah sholat seperti sholat biasa. Tapi kan tangannya diikat, tangannya jadi istri. Tetap Pak, boleh sholat. Enggak, tetap suruh sholat biasa Pak. Tangannya kan diikat. Ini andekan, ya kan? Kan tetap bisa Pak, rukuknya begitu kan bisa, sujudnya tetap bisa pelan-pelan. Dibayangin Pak. Enggak, maksudnya jangan dibayangin, tetap seperti biasa. Andekan kok bisa Bang, kalau enggak bisa kok mau ditolong tangan begini terus ada cagaknya gitu ya kan, enggak bisa rukuk, enggak bisa sujud ya baru lain ceritanya, baru isa pakai isyarat. Itu andai kan kok bebas gitu loh. Nah itu kan. Kalau tadi kalau tayamum kan bisa. Ya cuman kalau telanjangi nyari pakaian dari mana? Nah, talinya ya agak panjang gitu kan, bisa rukuk, bisa sujud, ya tetap sholat seperti biasa. Itu maksudnya begitu ya. Itu andekan, tapi ya alhamdulillah Allah tuh maha pengasih, maha penyayang. Kita sholat saking bebasnya, pakaian berlebih, ya, air berlebih, bahkan kadang sampai banjir. Nah itu ya jangan sampai kita itu terlena bahwa itu semua fadl dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu loh. Berisyarat berisyarat balik disuruh menyempurnakan sholatnya walaupun dalam keadaan telanjang. Lah khusus kalau masalah pakaian, andaikan kok terpaksa tadi, wala i'adata dan tidak ada pengulangan itu maujud alaihi kepada sholat yang sholatnya orang itu terpaksa tidak bisa berpakaian tadi. Nah, kalau tadi masalah najis, masalah hadas kan wajib ngulangi. Tetapi kalau masalah pakaian tidak wajib ngulangi. Wa yakunu dan ada apa sitrul aurati menutup aurat itu bilibasin dengan pakaian tohirin yang suci. Wa yajibu dan wajib apa satruha menutup aurat tadi itu dengan lagi fi ghairi sholati di selain sholat. Jangan kok dalam sholat hukumnya syariatnya suruh nutup aurat, nanti tidak sholat terus telanjang. Menutup ghairi sholati anin nasi dari manusia. Wajib menutup aurat kita walaupun ketika di luar sholat dari pandangan manusia. Wa fil khalwati dan juga di tempat sepi. Tadi keterangannya cuma dari manusia, pas dewean ya udah mintul kan manggudulanan, wah kok api, jangan. Wah elok nian, lho kok iso mengkeret lah umpama. Bar mandi. Nah, walaupun begitu ya ditutup kan nggih. Aja kok itu. Bener bojoku istrinya enggak apa-apa. Ilali hajatin kecuali karena ada hajat, contohnya kenyataannya minik tisali dari mandi, wanahu dan sepadannya mandi. Nah, contoh istrinya pengen nengok, mas, delok lah mas, pelit kayak mas, umpama. Aku kan ada loh mas, kalau tidak ditengok umpama, ya dikasih tahu lah, tidak apa-apa, namanya ada hajat. Istrinya loh tapi loh ya syaratnya, lagi dipikir aneh-aneh pula ya kan itu. Istrinya kabur ya, saya ngomong istrinya loh Kang. Lain istrinya ada orang lewat, mas nak nengok mas, jangan dikasih dosa bahaya. Wa amma satruha dan adapun menutup aurat anafsi, dari dirinya sendiri. Nah ini ingat-ingat Pak Jenis ya Mas Gedon, ini untuk dirinya sendiri. Fala tajibu maka hukumnya tidak wajib apa menutup aurat, lakinnahu tetapi Mas Gendon yakrahu makruh apa nadruhu melihatnya orang tersebut ilaiha kepada auratnya sendiri. Teh enggak haram kaya kang pun budulanan, aja wapi tenan, jangan. Lah tapi kok kalau Pak Lupi enak nian Pak dia mainan terus, kalau pas hitan boleh Pak Lupi ya. Kalau udah pas ngitanin enggak boleh ya. Nah itu. Aki iri pula Pak Jane sama Pak Lupi ya kan, wah enak nian Pak Lupi itu.
bisa mainan burung terus. Lah beliau mantri dokter karena ada hajat ya boleh menengok gitu. Wa auratul dzakari dan adapun auratnya laki-laki itu ma anggota badan baina suratihi, antara pusatnya laki-laki tersebut warubati dan lututnya laki-laki tersebut. Kalau laki-laki auratnya antara pusat sampai lutut. Wa kada demikian juga siapa alamatu seorang perempuan hamba saya atau budak. Wa auratul hurrati dan adapun auratnya perempuan merdeka fi sholati di dalam sholat itu ma anggota badannya perempuan merdeka tadi siwa wajiyah selain wajahnya wa kafataiha dan kedua telapak tangannya dohron baik di bagian belakangnya wa batinan dan bagian dalamnya. Kalau perempuan ketika sholat auratnya semua anggota badannya kecuali wajah sama kedua telapak tangan ilal kau'aini hingga sampai kedua ini apa ini namanya pergelangan tangan. Jadi kalau perempuan ketika sholat auratnya semua badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan hingga kedua pergelangan tangan. Amal auratul hurrati adapun auratnya seorang perempuan merdeka kharijah sholati di luar sholat fajami'u badaniha maka seluruh badannya. Nah, ini kalau menurut Imam Syafi'i, ingat-ingat ya. Menurut Imam Syafi'i dan madhab Syafi'i, auratnya seorang perempuan di luar sholat itu seluruh badannya. Makanya kita jangan heran andaikan ada akhwat-akhwat kita, saudara-saudara perempuan kita menutup pakaiannya sampai bercadar tertutup. Enggak kok, apa namanya Pak dulu? Saya tuh ngebun apa? Nah, aduh macam itu dianggap teroris pula. Itu justru syariat yang sebenarnya menurut madhab Syafi'i dan Imam Asy-Syafi'i. Walaupun mungkin nanti kalau menurut Imam Al-Maliki itu sudah berbeda. Kalau menurut Imam Malik itu wajah boleh terbuka ya, wajah. Alasannya sama, alasannya masuk akal semua dan semuanya punya dalil ya. Semuanya punya dalil. Lah tadi menutup semua kan bagus. Ya kan? Menurut Imam Syafi'i memang begitu, dalilnya juga ada, hadisnya ada. Lah tapi Imam Malik ya punya dasar tersendiri, dalilnya juga ada. Menurut dalil akalnya juga ada. Itu salah satunya tadi dalil nakli atau hukumnya sudah ada ya. Dalil aklinya menurut Imam Malik begini. Maka beliau kok pakai salah satu contoh ya kan. Makanya di Mekah, Madinah itu khususnya ketika kita pas haji atau umroh ya, seorang perempuan malah haram menutup wajah. Nah, itu dalil, salah satu dalilnya dan di hadisnya begitu. Nah, terus dalil aklinya menurut Imam Malik ngapa kalau perempuan tidak perlu nutup wajahnya? Karena takutnya begini Pak Janis, sama-sama ada pertemuan ya kan. Nah, terus kebetulan badannya itu sepadan, tingginya, besarnya ya kan, semampainya kebetulan apa namanya itu loh seragamnya ya sama. Nah, karena tertutup semua ya kakek salah bawa, salah tarik, lah itu salah satu. Nyapu pula loh, dia kalau berbunyi haram katanya, auratnya haram ucapan, maka diam baik sampai di rumah dibuka, loh kok beda lah kan gitu takutnya. Itu salah satu alasannya. Tapi memang hukumnya memang ada Pak. Imam Malik itu tidak mewajibkan wajah itu ditutup karena salah satu wajibnya haji yaitu kalau pas tawaf itu kalau laki-laki tidak boleh menutup kepala, kalau perempuan tidak boleh menutup wajah. Walaupun akhwat kita itu ditutup kalau Syafi'i ya, nanti kalau pas haji Pak Agus itu wajib dibuka. Kalau pas haji wajib dibuka, kalau ditutup malah haram, nanti tawafnya malah tidak afsah. Itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ilmi fitarin amin ya rabbal alamin. Wa auratu yang mana tadi? Ama auratul khurrati adapun auratnya sudah ya. Fil khalwati. Bajami wa auratiha dan adapun auratnya seorang perempuan yang merdeka fil khalwati di dalam keadaan sendirian itu kadzakari seperti auratnya laki-laki. Wah kalau sekarang ya agak repot Pak Agus ya. Itu di media sosial tuh walaupun asalnya kita nak nengok tuh pengajian
Nanti sponsornya ya, masya Allah, ya Allah. Ada semacam mana lagi lah. Kalau Mas Gendong mah seneng, mah lah sponsor dulu katanya itu. Iya, lah kalau yang hafal Quran itu kasihan, ruwet terus hafalannya. Nah itu ya, itu wala auratu. Wah enak berarti kan udah hafal Quran ya. Oh. Nggak khawatir hafalnya ruwet ya. Nggak sengaja nih, dia keluar dewe. Wal auratu dan adapun aurat kelubetan di dalam tata bahasanya itu anaksu kekurangan atau kekurangan kita atau apa aib kita ya. Jadi aurat itu tata bahasanya itu kekurangan atau aib, makanya jangan ditengok-tengokkan kepada orang lain. Aurat itu yang nengok ya haram, yang nengok kan ya haram itu. Watat luku dan diucapkan apa aurat syar'an di dalam syariatnya alama atas sesuatu yajibu yang wajib apa satrohu menutupi daripada aurat tersebut. Bahwa adapun yang disebut keterangan ini itu al-muradu yang dimaksud guna di sini tempat wa alama dan atas sesuatu yahrumu yang haram apa nadruhu melihat hal tersebut wa dzakarahu dan menerangkan kepada keterangan tersebut siapa al-ashabu para murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i fi kitab nikahi di dalam kitab nikah besok yang lengkapnya masalah aurat. Ini cuma menerangkan masalah aurat untuk ketika sholat. Itu tadi ya yang disebut aurat dalam tata bahasa adalah an-naqsu atau kekurangan atau aib. Jangan sampai ditengokkan kepada orang. Menurut syariatnya sesuatu yang wajib ditutupi dan haram dilihatkan kepada orang dan haram melihatnya itu yang disebut aurat menurut syariatnya. Wassalisu al-wuqufu ala makanin thahirin. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi syarat-syaratnya sholat besok ada 5, sudah diterangkan 2, yaitu pertama harus suci anggota badan kita dari hadas kecil besar dan juga suci dari najis badan, pakaian dan tempat. Yang kedua wajib menutup aurat. Auratnya sudah diterangkan seperti itu tadi dengan pakaian yang suci. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.